Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan persidangan dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ada salah satu statement yang sangat menggelitik logika berpikir aku hari ini pada saat melihat pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari Kuat Ma'ruf ke jaksa penuntut umum. Di sini kita ketahui bahwa di tanggal 7 Juli 2022, sehari sebelum terjadinya pembunuhan di Jakarta Selatan tersebut, dikatakan di sini bahwa Putri Chandrawati itu mengatakan sesuatu hal ke Brigadir Joshua dengan kronologi yang versi dia, kalian sudah tahu peristiwanya. Dia mengatakan bahwa saya mengampuni perbuatan kamu yang keji ke saya, Joshua, tapi kamu harus resign. Ini adalah bagian yang harus benar-benar cermat dari jaksa dan juga hakim nanti pada saat memutuskan apa hukuman yang tepat untuk Putri Chandrawati ataupun juga Kuat Ma'ruf serta Ferdy Sambo dan lain-lainnya. Karena ini sebuah konspirasi yang sudah tingkat dewa sekali, teman-teman. Dalam persidangan ini, untuk kalian ketahui bahwa mungkin nggak semua paham ya bahwa JPU atau Jaksa Penuntut Umum itu adalah perwakilan dari penyidik. Jadi yang melakukan penyidikan bukanlah para jaksa, tetapi adalah anggota Polri yang kali ini adalah Bareskrim. Jadi semuanya tuh harus benar-benar well communicated. Tetapi gini, coba kita baca dulu. Pastinya sih kalau eksepsi itu pasti akan ditolak oleh JPU sendiri. Karena kan ada dua kubu nih. Kubu yang pertama adalah JPU. Ini adalah perwakilan dari sisi korban, yakni adalah Brigadir Joshua. Sedangkan sisi dari para terdakwa itu adalah kuasa hukumnya masing-masing. Lantas ada 12 sisi ini yang menjadi penentunya adalah Yang Mulia Hakim. Mengabulkan atau menolak itu nanti dalam proses pembuktiannya. Misalnya begini teman-teman, coba kalau kita cross-check dalam eksepsi Kuat Ma'ruf ke jaksa penuntut umum, dikatakan pertama adalah tidak ada tindak pidana yang dilakukan KM. Konyol ya dari kuasa hukumnya. Katanya tidak ada tindak pidana yang dilakukan KM. Oke, sebelum kita bahas ke masalah pembunuhan berencananya, sudah berkali-kali kita didengarkan cerita yang juga merupakan dari BAP, berita acara pemeriksaan di Magelang tersebut. KM itu dalam peristiwa yang diklaim oleh pihaknya Putri Chandrawati, KM itu sempat lari ke dapur untuk mengambil pisau. Nah, bagian ini pada saat aku cek jejak digital, dari kuasa hukumnya Kuat Ma'ruf bilang gini, ya memang benar, klien kami itu lari ke dapur untuk mengambil pisau hanya untuk berjaga-jaga kalau terjadi perkelahian antara Brigadir Joshua dengan Kuat Ma'ruf. Tetapi dari saksi lainnya dalam yang juga terdakwa adalah dari Bribka RR. Di sini dikatakan bahwa kenapa alasan Bribka RR itu, ini menurut pengacara dari Bribka RR, kenapa dia mengamankan 2 senjata miliknya Brigadir Joshua di tanggal 7 Juli 2022 tersebut, itu katanya inisiatif pribadi. Alasannya begini, karena saat itu saya, klien kami, itu melihat Bribka RR, melihat Kuat Ma'ruf, itu lagi ngejar-ngejar Brigadir Joshua dengan pisau. Dari bagian ini sebenarnya mereka nggak, ya itulah namanya kalau kebohongan ya, karena kebohongan itu kejujuran, kebenaran itu akan keluar dari lubang sekecil apapun. Dari bagian statement ini aja sudah tidak benar antara kedua belah pihak ini. Pihak pertama mengatakan pisau itu tidak digunakan, hanya disimpan untuk wanti-wanti lah ya. Tetapi dari pihaknya Bribka RR mengatakan tidak. Kenapa saya mengambil senjatanya agar tidak terjadi apa-apa? Karena Kuat Ma'ruf itu sudah mengejar Brigadir Joshua di tanggal 7 tersebut dengan pisau. Itu bagian pertama. Makanya menurut aku tim kuasa hukumnya Kuat Ma'ruf ini kayaknya, aku sih curiganya gini ya, kayaknya ya, apakah dia ini satu tim dengan Ferdy Sambo? Karena setahu aku yang dulu Bribka RR juga masih bagian yang sama dari tim kuasa hukumnya Ferdy Sambo, begitupun juga dengan Baradae. Apa jangan-jangan ini sengaja nih tim kuasa hukumnya Kuat Ma'ruf memberikan eksepsi yang sangat gampang banget buat dipatahkan, karena mungkin Kuat Ma'ruf adalah tumbal berikutnya.
Apakah seperti itu? Karena masa sih hal sesimpel ini aja tidak bisa difikirkan? Makanya dari jaksa penuntut umum sudah tegas mengatakan saya menolak eksepsi atau nota keberatan kuasa hukum Kuatma'ruf. Kalau dikatakan bahwa penasihat hukum tidak bisa, statement dari JPU mengatakan penasihat hukum tidak bisa memahami dengan baik hubungan peristiwa di Magelang dengan pembunuhan tersebut. Karena dikatakan di awalnya tidak ada tindak pidana. Jelas-jelas itu adalah bagian yang menjadi sebab serta akibat. Kan kenapa? Kalau dari kuasa hukum mengatakan dari pihaknya Kuatma'ruf itu nggak ada hubungannya dengan pembunuhan berencana. Ya, it doesn't make sense at all. Ada tindak pidana di situ, makanya dinilai JPU ini kurang cermat. Kemudian juga penasehat hukumlah yang kurang cermat menurut JPU. Tidak bisa memahami bahasa yang sudah dibuat sesederhana itu. Cermat itu sudah sesuai antara perbuatan dan dakwaan. Ada beberapa detail memang diakui dari JPU yang tidak dijelaskan dalam peristiwa di tanggal 7 tersebut karena memang tidak relevan dengan dakwaannya. Oke, kita coba lihat sekarang dari sisi eksepsinya Kuatma'ruf sendiri. Cerita di tanggal 7 Juli 2022, KM lihat Brigadir J mengendap-endap dan meneriakinya lari ke dapur. Ini sebenarnya sudah kita bahas beberapa kali, tapi ternyata ada beberapa detail yang aku lewatkan. Nah, detail-detail ini penting sekali karena sudah dalam tahapan persidangan ini berbeda sedikit, itu bisa memberikan makna yang berbeda juga. Makanya harus kita bahas lebih detail lagi. Di tanggal 7 Juli tersebut, teman-teman, KM itu katanya mengendap-endap melihat Brigadir Joshua yang saat itu sedang mengendap-endap, kemudian mau masuk kamarnya Putri Chandrawati, kemudian terjadi kayak mau berantem. Pertama itu diteriaki Brigadir Joshua oleh Kuatma'ruf. Habis diteriaki itu lari mengejar. Pertama lokasinya sampai ke dapur, ngejar-ngejar sampai ke dapur. Habis dari dapur lari lagi ke garasi. Habis dari garasi masuk ke pintu ruang tamu. Bagian ini secara logika, masa kayak anak kecil gitu kejar-kejaran, woi mau kemana kamu? It doesn't make sense at all gitu kan ya. Kan rumahnya juga tidak besar-besar amat, masa kejar-kejaran? Kalau katanya menurut Putri Chandrawati, alasan dia mengatakan ke FS bahwa jangan mengambil tindakan pada saat dia menceritakan peristiwa itu ke FS, takutnya adalah Brigadir Joshua itu badannya paling gede di sini, nanti takut terjadi apa-apa. Yang lihat dari fakta ini, justru yang mengejar siapa? Yang mengejar adalah Kuatma'ruf. Kalau memang Brigadir Joshua itu adalah sifatnya yang frontal, suka menghajar, atau mungkin semena-mena, Kuatma'ruf pasti sangat gampang sekali di-tackle. Dia tidak akan melarikan diri. Ini bagian yang sudah tidak masuk akal sama sekali. Dilanjutkan lagi mengenai kronologi di tanggal 7 tersebut, teman-teman. KM teriak ke Susi. Susi, lihat ibu, lihat ibu. Terus Susinya bilang, Susinya adalah ART dari Putri Chandrawati. Ibu. Nah, akhirnya mereka ini berhenti saling kejar-kejaran tersebut. Kayak film India banget kan ya. Akhirnya Brigadir J berhenti kejar PC dan KM ke dapur ambil pisau untuk jaga-jaga. Bagian ini sudah tidak linear dengan keterangan dari kuasa hukum Bribka RR. Bukan buat jaga-jaga, tapi sudah buat ngejarnya dengan pisau. Tuh kan, ada hal yang berbeda, kalian bisa nilai sendiri. Nanti kita akan lihat pembuktiannya seperti apa. Kemudian, kondisi PC. PC posisinya duduk tergeletak, rambut acak-acakan, dan kepala itu di dekat penampungan kayak baju kotor, badan dia dingin. Oke, sebegitu detail banget ya. Masa gini deh, biasanya kalau orang bohong itu teman-teman, itu biasanya nggak bakal... Biasanya kalau orang bohong, itu akan lebih detail. Paham nggak maksudku? Jadi kadang kalau aku nanya ya sama temanku atau siapapun lah konteksnya, kamu tadi kesini jam berapa? Waduh, aku lupa, pokoknya jam 5-an lah. Tapi kalau orang bohong, dia akan lebih detail. Oh, aku tadi datang sini jam 5 lebih 10. Pada umumnya seperti itu. Ini juga sama. Dikatakan posisinya tuh tergeletak, rambut acak-acakan dan badan dingin. Berarti dipegang-pegang dulu badannya. Rambutnya acak-acakan. Seperti apa? Kalau terlalu detail, itu biasanya adalah kebohongan. So, that's the point. Ibu kenapa? Kata Kuatma'ruf. Kalau butuh apa-apa, panggil bibi. Terus kemudian KM dibantu dengan Susi membopong Putri Chandrawati ke dalam kamar. Kamar tidurnya dijelaskan itu acak-acakan. Jadi sebelum Putri Chandrawati tidur di kamarnya, di kasurnya,
Susi ini merapihkan kamar yang berantakan sebelum PC tidur. Kemudian setelah itu PC minta ambilkan handphonenya dan nelpon Baradae. Ceritanya sudah kalian tahu, nelpon Baradae diminta suruh pulang, bla bla bla. Sampai Bribka RR itu sampai ke dalam rumah di Magelang tersebut, lantas menuju ke lantai 2. PC coba menenangkan Brigadir J dan KM biar tidak terjadi keributan. Bagian ini tipikal yang tidak masuk akal. Orang habis dilecehkan, diperkosa, yang katanya tangannya itu ngerogoh ke paha sampai kena kemaluannya, tapi masih mau mendamaikan. Pada saat mendamaikan tersebut, PC mengatakan bahwa saya mengampuni perbuatan kamu yang keji ke saya, tapi kamu harus resign ke Brigadir Joshua. Terus KM mengatakan bahwa ibu harus lapor bapak agar tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu. Kemudian PC minta Bribka RR untuk memanggil Brigadir Joshua di waktu yang tidak jauh dari ini, ngobrol berdua di situ, dan dikatakan di sini dalam surat keterangan dari Kuat Ma'ruf ini bahwa Brigadir Joshua itu terlihat menangis dan meminta maaf, yakin meminta maaf, karena kan sampai saat ini tidak ada nih saksi yang juga terdakwa masuk melihat apa yang terjadi. Mereka hanya menerka-nerka saja. Yang tahu di dalam adalah PC dan juga mendiang Brigadir Joshua. Kemudian PC lantas telepon dan curhat ke FS, dan kemudian PC diminta untuk tidak, FS diminta untuk tidak bertindak apapun, dan akhirnya jam 10 pagi mereka kembali ke Jakarta. Ini bagian-bagian kok aku kesannya malah kasihan nih sama Kuat Ma'ruf. Kasiannya kok tim kuasa hukumnya mengajukan hal-hal eksepsi yang jelas-jelas ini akan memberatkan dia. Ya, itu tadi poin-poin yang sudah aku bahas, apa-apa aja. Apakah jangan-jangan, please correct me if I'm wrong, apakah kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf ini adalah bagian dari timnya kuasa hukum Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati? Kalau itu yang terjadi, ini juga cukup bahaya. Well, that's the point yang bisa aku update untuk video kali ini. Di video berikutnya juga ada banyak logika-logika yang harus kita kawal kasus ini agar jangan sampai terselip. Kalau kita lengah, media ataupun juga netizen, takutnya ada beberapa poin yang terlewatkan, tidak lagi dikawal, justru akan kembali seperti di awal kasus ini yang banyak sekali oknum-oknum dari anggota kepolisian. Takutnya, apakah ada oknum dari jaksa, oknum dari hakim? Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan hakimnya lurus, jaksanya lurus, agar bisa menegakkan keadilan di Indonesia. Karena kalau kata Hotman Paris, keadilan di Indonesia itu sekarang bukan lagi mencari keadilan, tetapi sudah mengais, katanya, istilahnya seperti itu. Thank you very much for watching this video. Please teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 30% teman-teman yang udah pencet tombol subscribe. Mudah-mudahan yang lain akan segera menyusul. Terus juga jangan lupa follow Instagram serta Facebook pageku Dianjas Hasmara karena aku juga sering live, kita ngobrol secara langsung, interaksi, ngebahas persidangan dari kasus Brigadir Joshua ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.